ya. Kemudian untuk yang tadi ya, oke, jadi untuk yang hamil dan menyusui kalau memang payah ya maka mereka diberikan rukhsah ya. Tapi di sini barang siapa yang dengan keraran hati mengerjakan kebajikan ya, nah ini maksudnya adalah kalau di sini ya, jadi maksudnya adalah membayar fidyahnya lebih dari kepada satu orang miskin ya. Kalau tadi kan bagi yang diberikan rukhsah itu wajib membayar fidyah ya, wajib membayar fidyah yaitu memberi makan seorang miskin ya dalam Al-Qur'an. Tapi kalau mau kasih makannya lebih ya dari satu orang maka itu lebih baik ya. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu barang siapa di antara kamu ada di bulan itu maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan dia tidak berpuasa maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Ya, Insya Allah. Ya, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Ya, bulan yang sangat berkah ya, di mana Al-Quran turun sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Ya, jadi di dalam bulan Ramadan ada nuzulul Quran, turunnya Al-Quran, di mana Al-Quran itu adalah petunjuk. Ya, di sini Allah jelaskan Al-Quran itu adalah buku petunjuk pedoman bagi manusia semuanya, ya, bagi manusia semuanya, dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda. Ya, jadi ada petunjuk dan ada penjelasannya dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Karena itu barang siapa di antara kamu ada di bulan itu maka berpuasalah ya, perintahnya berpuasa. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari yang lain ya. Jadi kalau sakit safar nggak bisa puasa ya wajib diganti di hari yang lain. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagimu ya dan tidak menghendaki kesukaran ya. Masya Allah, Allah maha baik ya, jadi maha mengetahui kalau seseorang sedang safar gitu kan ya, atau sedang sakit ya, sangat manusiawi gitu kan, kita tidak sanggup berpuasa misalnya ya, maka diberi kemudahan dan wajib mengganti di hari yang lain. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur ya. Jadi kita diminta untuk mencukupkan bilangan waktu bulan Ramadan ya, kemudian bertakbir mengagungkan Allah ya. Takbiran ya, makanya kita dengar ya, sudah 30 hari atau 29 hari sudah selesai dicukupkan bilangannya, kemudian takbiran ya, itu adalah perintah Allah. Dan takbiran lah ya, mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur ya. Jadi itu tanda syukur kita, sebagai salah satu tanda syukur kita kepada Allah adalah dengan berpuasa Ramadan, dengan mencukupi bilangannya ya, kemudian dengan takbiran ya, mengagungkan nama Allah ya. Jadi takbiran di sini bukannya pukul beduknya ya, tapi mengagungkan nama Allahnya itu ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar ya. Nggak pakai beduk juga nggak apa-apa gitu ya. Jadi yang penting adalah takbirannya bukan pukul beduknya atau petasannya apalagi gitu ya, karena itu tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW ya, nggak perlu pakai petasan, nggak perlu pakai beduk ya, kalau itu hanya untuk memeriahkan saja, tapi jangan sampai
ya niatnya memeriahkan, malah takbirannya nggak kedengeran, tinggal beduknya doang gitu ya. Jadi jangan sampai kita salah gitu ya. Kemudian, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Ya, hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Ya, insya Allah. Ya, jadi Hai Muhammad gitu ya. Jadi Allah langsung berbicara kepada Muhammad, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, gitu ya, maka sesungguhnya aku dekat. Ya, Allah itu maha dekat, ya dekat sekali dengan kita. Aku kabulkan ya permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepada. Ya, jadi itu jaminan dari Allah ya, bahwa Allah itu akan mengabulkan doa-doa kita. Ya, tinggal Allah, dan Allah itu mengabulkan doa kita itu di waktu yang tepat gitu. Ya, misalnya kita mintanya, kan kita manusia permintaannya banyak ya. Ya Allah, aku minta begini begitu begini begitu begini begitu ya. Apa aja minta gitu kan. Semuanya kita minta sama Allah ya. Eh Ustazanya yang terkenal ya sekarang. Ya. Jadi apa saja kita minta sama Allah, tapi Allah mengabulkannya itu sesuai waktunya gitu. Kalau kita manusia tuh pengen minta semua, terus kemudian dikasih semuanya berat, kita juga akan bingung bagaimana mengelolanya gitu ya. Tapi Allah itu maha tahu ya, mengabulkan doa kita itu sesuai dengan waktunya, ya, sesuai dengan kebutuhan kita, sesuai dengan waktu yang pas, dan kesiapan kita menerima gitu ya doa-doa itu gitu. Kadang kita berdoa, tapi kalau kita nggak siap, kita juga akan kewalahan sendiri dengan doa-doa kita gitu. Ya, nah, maka Allah, dijaminan dari Allah bahwa ketika kita berdoa minta kepada Allah, pasti akan Allah kabulkan. Ya, hendaklah mereka itu memenuhi perintahku. Nah, taat kepada Allah, memenuhi perintah Allah, tentunya rukun Islam, ya, dan beriman kepadaku, ya, agar mereka memperoleh kebenaran. Ya, jadi perintah kita turuti apa perintah Allah, rukun Islam yang 5, kemudian beriman ya kepada Allah. Beriman kepada Allah, ya, maka tadi ya jaminannya doa-doa kita akan dikabulkan oleh Allah. Ya, maka kita perlu banyak-banyak beristighfar ketika doa-doa kita yang sudah lama kita panjatkan belum terkabul. Ya, kita mungkin karena dosa-dosa kita, mungkin karena kelalaian kita menjalankan perintah Allah, ya. Mungkin kita kurang doa juga bisa gitu ya. Itu. Jadi karena sudah ada jaminannya, ketika kita berdoa pasti akan Allah kabulkan doa-doa kita. Kemudian yang di ayat selanjutnya, dihalalkan bagimu pada malam hari puasa bercampur dengan istrimu. Ya, mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Afwan, Bunda Istiamah masih bisa dengar suara saya? Masih terdengar Ustazah. Masih. Jelas Umi suaranya. Afan Mi dia satu, saya nggak bisa connect Mi. Oh ya, baik ya. Ya, ya, saya lanjutkan. Dihalalkan bagimu pada malam hari puasa bercampur dengan istrimu. Ya, jadi insya Allah Allah itu maha mengetahui ya, bahwa manusia itu punya kebutuhan ya, punya kebutuhan biologis yang tidak bisa ditunda gitu kan, yang tidak bisa ditunda sebulan penuh gitu, nggak bisa gitu kan. Tapi di sini Allah mengizinkan ya, membolehkan. Jadi nggak bolehnya cuma siang doang kok. Jadi nggak masalah gitu ya. Jadi dihalalkan bagimu pada malam hari puasa bercampur dengan istrimu. Ya, ini sebenarnya asbabun nuzulnya itu ketika pertama kali tadinya tuh nggak boleh gitu ya, apa namanya, bercampur sesudah isya gitu. Ya, kemudian Umar bin Khattab melakukan bercampur ya, dengan istrinya sesudah isya gitu.
kemudian mendatangi Rasulullah, kemudian turun ayat ya bahwa boleh ya bercampur di malam hari di bulan Ramadan ya, apa namanya, karena Allah tahu ya apa namanya kebutuhan manusia gitu. Mereka adalah pakaian bagimu ya. Jadi di sini mengandung makna yang banyak ya. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Nah di sini kita bisa ambil eh, betapa Allah memberikan perumpamaan yang sangat baik sekali gitu ya. Pakaian itu kan karakter pakaian ya, diantaranya pakaian itu adalah menutupi ya, menutupi aurat ya. Betul nggak sih kan pakaian itu kan tujuannya adalah untuk menutupi aurat. Nah di sini Allah memberikan perumpamaan ya suami istri itu ibarat pakaian ya. Jadi pakaian yang menutupi aurat, menutupi aib gitu kan ya. Ya. Biasanya kita kalau saya nih ya biar nggak kelihatan gemuk pakainya baju hitam gitu ya. Jadi pakaian itu mempengaruhi ya biar nggak kelihatan apa namanya terlalu gemuk misalnya biasanya orang seperti itu. Nah di sini ya jadi pakaian itu adalah menutupi ya, menutupi kemudian menutupi aib, menutupi apa namanya kekurangan gitu kan. Nah jadi antara suami dan istri itu kita saling menutupi, ya, bukan saling membuka gitu loh. Apalagi kalau kita membukanya di Facebook, ya, kita curhat di medsos gitu ya tentang suami kita gitu kan. Nah itu jangan gitu. Ya karena di sini Allah katakan bahwa suami istri itu adalah pakaian, ya yang kita harus saling menutupi gitu kan, pakaian itu kan penutup ya, menutupi aib ya, suami menutupi aib istri, istri menutupi aib suami kan, karena setiap suami atau istri kan manusia biasa yang punya kekurangan ya, punya kekurangan gitu kan. Jadi suami dan istri bertugas untuk saling menutupi aib ya. Jangankan kepada pasangan ya, menutupi aib pasangan ya, kita menutupi aib orang lain juga kan kita harus ya, kan barang siapa menutupi aib seseorang maka nanti di hari kiamat pun Allah akan menutupi aibnya gitu kan ya. Nah, apalagi menutupi aib pasangan ya di sini, dan Allah sudah menjelaskan ya bahwa suami istri itu ibarat pakaian. Ya, kemudian yang kedua, tujuan pakaian itu juga adalah untuk memantaskan, ya, memantaskan, ya. Jadi dengan berpakaian, ya pakaian itu kita saling memantaskan kan, suami dan istri gitu kan, matching gitu ya, matchingnya mungkin dari warnanya, dari seragamnya dan sebagainya gitu kan. Nah itu jadi suami dan istri diharapkan bisa matching gitu ya, mencari kematchingan ya, mencari kekompakan gitu kan ya. Kemudian juga lebih menjaga penampilan gitu ya. Kadang kita para istri lupa gitu ya bahwa diri kita ini membawa nama baik suami gitu ya. Apa yang kita pakai, bagaimana kita bersikap, bagaimana kita berbicara gitu ya, itu membawa nama baik suami gitu kan ya. Jadi jangan sampai kita berbicara seenaknya, bersikap seenaknya gitu ya, berpakaian semaunya gitu kan ya. Karena apa? Orang pasti akan menilai itu istrinya siapa sih gitu ya. Ya. Itu istrinya siapa sih gitu. Itu siapa sih suaminya gitu kan. Pasti orang akan bertanya begitu gitu ya. Karena tadi gitu kan suami istri itu dia apa namanya? Saling eh, menutupi gitu kan. Jadi suami itu pakaian dan istri pakaian. Begitu juga sebaliknya gitu kan. Ketika suami bertingkah, bersikap, berkata dan sebagainya, pasti orang akan bertanya itu istrinya apa namanya siapa sih gitu ya. Atau misalnya ketika suami berpakaian gak rapi misalnya, berantakan gitu kan, pasti itu istrinya nggak bisa ngerapiin suaminya ya gitu sih ya. Kan gitu komennya ya orang ya. Begitu juga sebaliknya ya, ketika kita istri ini berpakaian semau kita, pakai daster keluar rumah gitu ya, eh, ke pasar belanja atau ya, kita pakai daster kemana-mana pakai baju yang robek-robek misalnya, pasti kan orang akan melihat ih itu kasihan banget sih gitu kan.
itu istrinya siapa gitu kan, pasti yang dinilai suaminya juga gitu kan. Ya orang akan melihat gitu kan, orang akan melihat itu. Maka tadi ya apa namanya, antara suami dan istri itu tadi harus saling menjaga ya, menutupi aib, menutupi kekurangan, saling membaguskan, saling memantaskan diri gitu. Jangan sampai pasangan kita malu nih punya istri kayak kita gitu kan. Jangan sampai istri kita malu punya suami kayak kita gitu, sama ibaratnya. Jadi suami istri sama ya, harus saling tadi apa namanya, memantaskan diri gitu ya. Jangan sampai kita bersikap, ih kalau saya bicara seperti ini gitu ya, nanti orang tersinggung, terus nanti nama baik suami kita akan terbawa, misalnya sikap kita ya, penampilan kita dan semuanya gitu ya. Nah, gitu. Jadi insya Allah di sini perumpamaan yang sangat indah ya Allah berikan kepada kita semua ya, bahwa suami dan istri itu ibarat pakaian ya, yang saling untuk menutupi aib ya, menutupi kekurangan ya, kemudian juga saling memantaskan gitu kan, saling apa namanya, mempercantik, memperindah gitu ya. Kalau kita para istri memakai baju yang sopan, yang bagus, ya bicaranya baik, bersikap baik, gitu kan, maka orang bilang, oh iya itu istrinya ini, Pak ini, gitu kan. Itu akan membawa nama baik suami kita, gitu kan. Oh iya. Dan begitu juga sebaliknya, gitu. Ya, kalau suaminya baik, ya, dan segala macam, gitu ya, tertata, gitu kan. Suaminya tuh bisa bekerja dengan baik di luar, di kantor dan sebagainya, gitu kan, maka juga akan membawa nama baik istrinya. Oh ya, pasti istrinya juga mendukungnya dengan baik. Ya, mendukungnya dengan baik, mengurusnya dengan baik, melayaninya dengan baik sehingga dia bisa all out, tampil bagus di luar. Nah, gitu ya. Jadi Masya Allah di sini perumpamaan yang sangat baik Allah berikan ya kepada pasangan suami istri. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima taubatmu dan memaafkan kamu, ya. Nah, di sini Allah juga tahu gitu ya. Kadang-kadang mungkin manusia nggak bisa nahan gitu ya. Nah, maka eh, apa? Allah menerima taubat dan memaafkan kamu, ya. Nggak mungkin manusia itu nggak punya salah gitu ya. Manusia itu pasti ada kekurangannya, ada lupanya, ada salahnya gitu ya. Tapi Allah itu maha penerima tobat ya, dan Allah juga akan memaafkan semua kesalahan kita sebanyak apapun ya. Jadi jangan pernah merasa putus asa dari rahmat Allah. Sebesar apapun dosa yang kita lakukan ya, sebesar apapun dosa manusia gitu kan, sebanyak apapun gitu ya, sebejat apapun manusia ya, maka Allah maha menerima taubat ya. Allah maha pemaaf gitu ya, apalagi kita ya, Allah saja maha pemaaf ya, masa kita nggak maafin sih gitu kan. Apa sih kita nih gitu kan, Allah aja yang maha menciptakan kita, yang memberikan rezeki kepada kita ya, eh, itu maha pemaaf gitu ya, mau memaafkan kesalahan manusia sebejat apapun manusia itu gitu ya. Manusia itu mungkin dia sudah membunuh 100 orang, dia sudah berzina ya, dia sudah melakukan syirik misalnya menduakan Allah gitu ya. Tapi ketika dia bertobat ya, maka Allah mengganti kejelekan-kejelekannya itu dengan kebaikan ya, Masya Allah gitu ya. Allah itu maha baik ya, maha pemaaf ya. Kita nih manusia yang kadang susah untuk memaafkan gitu ya. Karena kita susah memaafkan kesalahan anak, kesalahan suami, kesalahan teman, kesalahan orang lain gitu ya. Manusia nih kadang suka sulit memaafkan. Ya udah maafin tapi saya nggak ngelupain gitu ya. Kadang gitu ya. Jadi maafnya itu nggak penuh ya. Padahal Allah itu maha pemaaf gitu. Insya Allah ya, kita beristighfar ya kalau kita belum bisa memaafkan orang gitu kan, sayang sekali ya, Allah saja maha pemaaf ya. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu ya. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu, makan dan minumlah hingga jelas bagimu
perbedaan antara benang putih dan benang hitam, ya, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai datang malam. Tetapi jangan kamu campuri mereka ketika kamu beriktikaf dalam masjid. Itulah ketentuan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka bertakwa. Ya, jadi di sini boleh ya dari maghrib ya sampai sahur boleh makan minum boleh bercampur gitu ya. 10 hari terakhir itu ketika niat beriktikaf jangan bercampur dengan istri lagi gitu di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ya, itulah ketentuan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka bertakwa. Ya, jadi kita juga sebagai istri mendukung suami ya, jangan deket-deket kan gitu ya. Karena di sini memang perintahnya Allah tuh jangan mendekatinya. Nah, berarti kita juga para istri jangan deket-deket suami ketika 10 hari di bulan Ramadan ya, terakhir 10 terakhir bulan Ramadan. Ya, usahakan. Seperti itu. Kemudian dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil ya, dan janganlah kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa ya, padahal kamu mengetahui ya. Di sini apa terkait yang lainnya, dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil ya, maka sini perintah larangan ya, jangan sampai kita makan harta dengan cara yang batil, dan janganlah kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim. Jadi cara yang batil itu berarti kan nggak halal, nggak baik gitu kan, merugikan orang, ya, zolim kepada orang gitu kan, minta dengan maksa gitu ya, sampai orang itu jadi nggak enak, ya udahlah kasih aja deh gitu ya, itu juga nggak bagus gitu ya. Dan janganlah kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim ya, nggak boleh menyuap. Kemudian dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui. Ya, tidak boleh menyuap para hakim. Ya, kita diperintahkan Allah ya untuk memperhatikan makanan kita ya, dengan latihan kita berpuasa di bulan Ramadan, maka kita sudah terbiasa ngerem nafsu kita ya. Kita dilatih untuk mengerem hawa nafsu kita. Kita mau makan sebenarnya itu halal makanannya kan, ayam ikan itu halal semua, tapi karena lagi puasa gitu ya, kita nggak boleh makan gitu kan, jadi haram makan makanan tuh, jadi haram semua di waktu siang hari gitu ya. Masya Allah. Nah, dengan berpuasa ya kita sudah terlatih tuh ya untuk menahan hawa nafsu kita ya, kita memilih mana yang halal mana yang haram. Meskipun halal tapi kalau caranya batil gitu kan, maka jangan gitu kan. Maka di ayat yang ini Allah ingatkan kita untuk memilih makanan yang halal, halalan toyiban, halal dalam bentuk zatnya dan halal juga cara mendapatkannya gitu ya. Jangan sampai tadi ya mengambil harta orang lain dengan cara yang batil ya, atau kemudian menyuap gitu kan, menyuap hakim ya agar dia mendapatkan harta yang batil gitu, ya. Nah, mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan dari tadabbur kita pada hari ini. Semoga Allah mudahkan kita bertemu ya dengan bulan Ramadan, kita mendapatkan keberkahannya ya. Allah mudahkan kita dalam beribadah puasa. Allah memudahkan kita untuk tilawah, Allah mudahkan kita untuk tarawih ya, bersama keluarga semua, suami, anak-anak, kita bisa iktikaf ya di masjid. Kita bisa memperbanyak amalan-amalan ya, dan Allah menerima amalan-amalan kita. Allah ridho kepada kita
sehingga kita semua bisa mendapatkan gelar takwa ya di sisi Allah. Masya Allah. Saya mohon maaf kalau selama ini banyak sekali salah dan kekurangan ya, karena biasanya kan saya yang bicara terus ya, yang bicara itu kan biasanya banyak salahnya ya Ustazah ya. Saya mohon maaf lahir batin kepada ibu-ibu semua yang dimuliakan Allah. Semoga kita bisa bertemu Ramadan, kita bisa beribadah full maksimal sehingga kita mendapatkan gelar takwa ya di sisi Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa pembahasan untuk kan ini ya. Minggu depan tinggal beberapa hari ya Mia, kita memasuki bulan Ramadan insya Allah. Mungkin flash sale-nya Allah ya kalau bisa dibilang. Jadi kumpulkanlah keranjang pahala kita sebanyak-banyaknya, kumpulkan rekening-rekening amal kita sebanyak-banyaknya karena tidak dibatasi ya. Sama Allah, kumpulkan sebanyak-banyaknya yang kita bisa. Baik, tafadhol kepada yang lainnya apabila ingin bertanya kepada Umi baik sesuai tema ataupun di luar tema, diperbolehkan. Ada yang ingin ditanyakan boleh langsung atau via chat. Baik, tafadhol Bunda Istama. Mau nanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya apa ya? Jadi namanya anak kan labil ya Ustaz ya. Ketika saya mau berpisah gitu, mau pulang habis penjengukan. Suaranya ini Bun kurang jelas yang sebelumnya. Iya. Iya, ngomong udah jelas belum Ustaz? Sudah Bun. Bunda katanya, aku udah udah sholat tahajud. Kameranya bisa dimatikan nggak apa-apa. Kameranya bisa dimatikan biar stabil. Kameranya dimatikan aja. Halo, ya. Udah jelas belum Ustaz? Sudah. Jadi kata anak tuh, Bunda gitu katanya aku udah udah maksimal katanya, walaupun memang semaksimalnya di pondok ya, udah baca Quran katanya, udah mendoakan ayah terus gitu ya, udah semuanya lah kayak sholat tahajud, zikir segala macam, tapi kenapa Allah nggak ngabulin katanya Umi gitu, kenapa Allah belum juga ngabulin ayah dapat pekerjaan katanya gitu. Jadi itu jiwa labilnya seorang anak yang remaja gitu ya, mungkin walaupun memang di dalam tubuhnya memang udah punya hafidz Quran, jadi ada 2 anak di pondok ya. Cuman namanya remaja tuh masih ada kelabilan gitu loh, Mi. Masih ada kelabilan masalah nangis gitu, kenapa Allah nggak ngabulin. Ya saya bilang, kalau memang belum dikabulin di dunia, berarti kita tabungan di akhiratnya insya Allah banyak gitu. Gitu. Jadi pertanyaannya, kalau misalnya seorang ibu, bagaimana ya Mia untuk anak-anak yang melihat kondisinya orang tuanya kok masih belum juga dikabulin doanya kayak gitu. Padahal anak-anak tuh udah maksudnya apa sih, kenapa sih Allah nggak ngabulin, udah kayak gitu terus tuh yang di sana yang di pondok tuh. Salah apa katanya gitu. Iya, saya jadi bingung tuh jelasin ke anak tuh, Mi. Padahal saya udah jelasin semaksimalnya saya, mungkin butuh penjelasan dari Umi langsung gitu ya. Untuk solusinya nanti akan saya sampaikan ke anak gitu. Terima kasih Umi. Halo? Masya Allah. Oh, iya. Iya. Ya, Masya Allah, Barakallah ya, Bunda Isti yang punya anak-anak soleh ya, soleh-solehah ya, yang selalu mendoakan kedua orang tuanya gitu kan. Masya Allah. Ya. Jadi tadi ya, kita berdoa itu akan Allah kabulkan itu sesuai dengan waktunya ya.
Kita nggak tahu waktunya kapan, tapi yang penting kita jangan berhenti berdoa, gitu kan ya. Dan kita beribadah itu karena Allah. Ya. Mungkin kita minta kita diuji dari satu sisi untuk bersabar. Katakanlah tadi misalnya ayahnya belum kerja, gitu kan ya. Ini banyak kita bisa bedah lagi ya. Katakan satu sisi kita harus bersabar dengan ayahnya nggak bekerja gitu ya, maka Allah akan membuka rizki dari pintu-pintu yang lain gitu. Paham nggak maksud saya? Iya paham. Gitu ya. Jadi Iya. misalnya gini, mungkin ayahnya sekarang belum bekerja, tapi bukan berarti kan dia tidak produktif. Iya. Apakah ayahnya diem saja tergeletak begitu? Enggak, udah ikhtiar maksimal Umi. Udah ikhtiar Iya, udah. Iya kan? Nah, jadi apa namanya, dengan keadaan ayahnya yang sehat, ya, ayahnya bisa berikhtiar, gitu kan ya? Itu Iya. kan sudah rizki. Kita bayangkan coba kalau ayahnya sakit ya, betapa banyak loh yang ayahnya itu tergeletak sakit, misalnya apa namanya stroke gitu ya. Iya. Yang apa namanya harus diurusin gitu, harus dimandiin, harus dicebokin, harus segala macam gitu kan. Ini kan ayahnya sehat kan? Sehat, alhamdulillah. Nah, itu dulu disyukuri, ya, bersyukur dulu gitu. Alhamdulillah punya orang tua yang sehat, gitu kan. Paling tidak nggak merepotkan anak-anaknya, gitu kan, ya. Jadi kita tuh bersyukur dulu dengan apa yang Allah kasih, gitu. Dan tadi ya, rezeki itu bisa kita dapatkan bukan dari bekerja, tapi bisa juga dengan berdagang misalnya, ya, bisa berjualan, bisa berjasa misalnya ya, bisa tadi ya berdagang gitu kan, mungkin belum ketemu aja nih gitu kan ya yang dari mana gitu kan ya. Nah, gitu. Jadi kita beribadah untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, agar kita terus berdoa, jangan pernah apa namanya berputus asa, ya. Jadi meskipun misalnya ayahnya nggak bekerja nggak apa-apa, tapi kan rezekinya tetap ada. Yang penting kan itu ya. Banyak loh orang yang bekerja tapi nggak digaji, ya. Jadi banyak orang yang bekerja tapi nggak digaji. Banyak orang yang punya harta tapi nggak sehat, sakit. Hartanya banyak, rumahnya miliaran, tapi dia sakit gitu ya, nggak bisa ngapa-ngapain, tergeletak saja. Ini kan alhamdulillah ayahnya masih sehat, masih bisa membantu istrinya, masih bisa antar jemput anak, masih bisa dipeluk, ya, Iya. ya, masih bisa diajak bicara, gitu kan ya. Nah, itu disyukuri dulu gitu, karena kan setiap kita punya rezeki yang berbeda. Ada yang ayahnya itu kaya raya tapi nggak pernah ada di rumah, nggak pernah jenguk, nggak pernah bisa diajak ngomong gitu ya. Nah, setiap kita punya punya apa ya, punya rezeki kita masing-masing gitu. Kita nggak bisa mengharapkan seorang itu sempurna harus begini begitu, tidak ya. Jadi kita bersyukur aja dengan apa yang ada. Nah, dengan bersyukur maka akan bertambah nikmatnya gitu. Ya, kita syukuri dulu apa yang ada. Ya, alhamdulillah ayah masih sehat, masih bisa jenguk anak, masih bisa dipeluk, masih bisa dicium, ya, masih bisa apa lagi? Eh, kita berbakti kepada orang tua, masih ada umur, ya. Kayak saya umur umur 10 tahun dulu udah nggak punya ayah. Nggak enak kan? Alhamdulillah ayahnya masih hidup, masih ada ya. Masih bisa kita berbakti gitu kan ya. Kan kalau ayahnya nggak ada, udah nggak bisa berbakti sama orang tua gitu kan ya. Nah gitu. Jadi apa namanya, syukuri dulu apa yang ada. Bersyukur aja selalu, ya. Mungkin kita kurang syukurnya gitu, ya. Bersyukur alhamdulillah masih punya ayah, masih bisa berbakti, masih bisa mendoakan anak-anaknya, ya kan, ya. Allah gitu ya. Kadang kita suka nggak bisa melihat kelebihan seseorang ketika dia misalnya belum menjalankan fungsinya misalnya. Saya juga punya teman misalnya suaminya yang stroke gitu kan, tapi qiyamul lailnya rajin,
tilawah Qur'annya Masya Allah setiap hari gitu kan. Tapi mungkin dia stroke nggak kerja, dia di rumah gitu kan, tapi dia punya kontrakan gitu kan. Artinya dia usaha gitu ya, punya ada meskipun nggak banyak penghasilan yang didapat gitu kan. Tapi dia berusaha gitu kan. Tapi dia masih berusaha gitu kan. Masya Allah, kan itu udah rezeki. Mungkin doa-doanya dia yang membuat eh, apa istrinya jadi bisa bekerja dengan gaji besar. Sekarang istrinya kerja gajinya besar. Mungkin karena doa suaminya, ya kan? Iya, Ya enggak? iya, Ya. Mungkin Bu Amah bisa bantu cari uang, dapat rezeki banyak, itu mungkin doa dari suami, gitu kan? Mungkin iya. Bunda Isti Amah bisa dapat uang banyak, anak-anak bisa di pesantren, bisa pinter, bisa soleh, mungkin itu doa ayahnya, gitu. Mungkin itu doa yang dikabulkan Allah dari ayahnya, doa-doa ayahnya, gitu. Ya, jadi banyak Umi, sekali yang apa ya. ini sebenarnya kan ayahnya suami saya udah maksimal seperti ada yang mau beli mobil gitu ya Mia. Udah di Hmm, waktunya, udah uangnya keluar apa karena jauh kan, mondar-mandirnya apa, udah deal dapat wayahnya itu akhirnya tiba-tiba katanya anaknya bermasalah apa gitu ya, dengan nabrak motor orang atau apa gitu. Terus akhirnya nggak jadi karena uangnya kepake katanya gini nggak jadi. Pokoknya kejadian-kejadian setiap kali mau endingnya mau beli tuh ada aja akhirnya gagal gitu loh Mi. Padahal mau dapet rezeki hmm, gitu mungkin ada rasa ya, ada rasa kayak gimana ya nggak enak sama ya putus asa lah ada down kali down bukan putus asa down gitu ya sebenarnya hmm, usaha-usaha saya lihatin memang suami ya memang pekerja keras sebenarnya terus juga profesional juga apapun bisa gitu dan sekarang lagi ya, ini ya. lagi eh di apa ya diajak temennya ngechat musola yang rumah ini dekat rumah musola di situ diajak kerja suruh ngechat bareng-bareng sama temennya. Apa aja dikerjain kadang diajak bangunan sebenarnya Ya. masih mau apa ya dapat 100 per hari dapat alhamdulillah kalau lagi Rifki gitu. Mm-mm. Hmm. Iya. Jadi Ya, tapi mungkin itu masih kosong ya biasa kan masih. mm-mm. Ya, Kalau belum. Jadi kalau untuk yang mungkin itu ya memang belum rezekinya ya. Kita yakin lagi kepada Allah. Ini kita perlu juga memperbaiki rukun iman kita kan. iya Mi. Kan Dan rezeki itu itu sejati udah itu sering banget Mi terjadi makanya apa di ru'yah ya ayah ini bunda katanya. Sepertinya banyakin sholawat aja kali ya gitu. Sering banget kejadiannya tuh sama begitu udah ikhtiar ini tapi istighfar, memang istighfar, rutin istighfarnya berapa kali sehari? nggak dihitung sih pakainya istighfar-istighfar gitu. Hmm. Jadi coba kan kalau Rasulullah 70 kali ya sehari ya minimal ya. Mm-mm. Jadi kalau kita mungkin perlu apa namanya sholat tobat gitu kan ya, dengan kemudian memperbanyak istighfar mungkin 1.000 kali sehari gitu kan, sama sholawat gitu kan, memperbanyak istighfar dan sholawat. Dan istighfar itu dianjurkannya ketika sahur ya, jadi di waktu sebelum Iya. subuh. Istighfar, kita sholat tobat di situ mungkin ya. Tapi kalau masalah rezeki kita apa namanya harus yakin ya bahwa apa yang menjadi rezeki kita pasti nggak akan lepas dari kita. Ya, apa Mm-mm. yang sudah menjadi rezeki kita itu nggak akan apa ya, pasti kebagian gitu. Pasti kebagian kalau memang udah rezeki kita. Kalau belum kebagian berarti memang bukan rezeki kita. Itu dia harus kita luruskan pemahamannya gitu ya. Jadi kita yakin kepada Allah, apa yang menjadi rezeki kita ya udah pasti dapat gitu ya. Bahkan sampai kita lagi tiduran di rumah nih ya, tiba-tiba ada yang nganterin soto Betawi aja gitu ya. Nah, Iya. itu kan namanya rezeki ya. Itu jadi kita harus meluruskan pemahaman bahwa itu tadi kalau udah rezeki mah nggak bakalan kemana, rezeki jodoh gitu ya, umur itu sudah ditentukan Allah ya. Kalau udah jodoh pasti dia datang sendiri ya, kalau nggak jodoh ya nggak bakalan ketemu gitu ya, gitu aja ya. Rezeki juga gitu, kalau udah rezeki kita pasti nggak bakal ketuker, nggak bakal ketuker ya. Jadi gitu tuh nggak bakal ketuker, nggak bakal salah gitu. Kalau memang Allah tetapkan itu menjadi rezeki kita pasti dapat ya, meskipun
meskipun kita lagi tiduran gitu, ntar ada yang nganterin gitu ya di rumah gitu ya. Iya, jadi gitu ya Bunda Iti ya. Insya Allah kalau Iya. rezeki kita luruskan lagi pemahaman kita. Kita yakin ya, kita ikhlas aja, ikhlas kalau ini belum rezeki gitu ya, udah kita aja. Memang kalau ada rezeki mah mungkin ketika dia usaha nih udah nih ternyata nggak batal gitu kan. Kalau kita kemudian ikhlas ridho gitu kan, kita yakin bahwa itu memang bukan rezeki kita, nanti pasti akan Allah bukakan rezeki dari pintu yang lain gitu Iya. Heeh. ya. Iya. Jadi mungkin rezekinya nggak dari situ, ya udah gitu ya, emang bukan rezeki, nah pasti nanti Allah bukakan dari pintu yang lain gitu ya, karena memang begitulah ya, memang kalau kita sabar Allah pasti akan bukakan rezeki dari pintu yang lain gitu. Jadi jangan menetapkan harus dari pintu rezeki yang itu gitu, harus jadi gitu rezeki itu, jangan gitu, tapi kita Karena yakin ke karena kita ketika jualan mobil mungkin mau nutupin tunggakan bayaran pesantren kayak gitu, niatnya gitu, Mi. ya. Untuk gitu tadinya sih. Gitu ya, 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 semoga Allah ini ya mudahkan ya. Ya, Iya. ya, semoga Allah mudahkan. Jadi eh, ada rezekinya gitu ya. Kalau eh, kalau pesantren kita nggak mampu bayar ya mendingan nggak di pesantren gitu ya. Jadi mencari yang kita juga harus bisa berhemat ya, menyesuaikan dengan kondisi perekonomian atau keuangan keluarga gitu ya. Jangan memaksakan diri ya. Kalau memang kita tidak bisa ya jangan dipaksakan kan gitu ya. Jadi kita juga sebagai istri harus bisa ya tadi menyesuaikan antara keinginan, emang bagusnya begitu, bagusnya begini begini begini, tapi kita juga harus menyesuaikan dengan keuangan keluarga gitu ya. Jangan kita ingin yang bagus tapi kita memaksakan diri sehingga jadi berhutang kan gitu ya. Mungkin itu ya Bunda Isti dari saya. Afwan kalau ada yang salah Jazakallah khairan. ya. Ya Ki. Baiklah, Masya Allah. Semoga dimudahkan urusannya ya, Bunda Istiamah. Allah kasih jalan keluar yang terbaik untuk Bunda dan keluarga. Semoga terjawab pertanyaannya, Bunda Istiamah. Baik, untuk selanjutnya ada yang ingin ditanyakan kembali kepada Umi? Mungkin jika tidak ada, ditutup mungkin ya, Mi ya? Iya. Ya, baik. Alhamdulillah, acara demi acara telah selesai kita laksanakan. Mari kita sama-sama tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dari istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim. 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 Dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mungkin dari saya sekian, mohon maaf apabila banyak yang kurang berkenan. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Semoga kita semuanya bisa menyambut Ramadan ini dengan semaksimal mungkin ya, bisa menggapai pahala sebanyak-banyaknya di bulan Ramadan tahun ini. Allah limpahkan kesehatan, keberkahan, kemudahan untuk kita semua dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin boleh fatwa dulu.